Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada 3 surat yang sama-sama mempunyai 3 ayat. Berarti surat terfavorit untuk Bapak Ibu ketika sholat zuhur, sholat asar, dan sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan makmum di masjid sini, sehingga bacaannya mulai dari Baqarah sampai An-Nas karena hafid. Kalau kita kan punya surat-surat terfavorit. Apa itu? Pertama surat Al-Kautsar, 3 ayat 1 baris setengah. Kemudian yang kedua wal asri, itu pun 3 ayat hanya 2 baris. Kemudian yang ketiga An-Nasru, ini 3 ayat 2 baris setengah. Lah pagi hari ini saya akan menerangkan surat An-Nasru agar panjenengan paham yang terkandung di dalamnya, sehingga ketika sholat lebih khusyuk karena bisa mengetahui isi kandungannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa bila telah datang An-Nasru, pertolongan, Nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aita, dan melihat kamu, An-nasa, manusia, yadkhuluna, masuk mereka, fi dinillahi, di dalam agama Allah, afwajan, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan kamu. Wastaghfir, dan minta ampunlah kamu hu, kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, karena ada Allah, tawwaban, dat yang maha menerima taubat. Surat ini mempunyai 3 nama. Pertama diberi nama An-Nasru, pertolongan Allah, dari kata-kata idza jaa nasrullah. Nasrun itu artinya pertolongan, Pak. Kalau sudah disandarkan dengan lafaz Allah menjadi Nasrullah, berarti tidak sembarang pertolongan, namun pertolongan yang sangat amat dahsyat, pertolongan yang luar biasa. Tanpa usaha sudah dapat pertolongan, atau sangat kecil usahanya sudah dapat pertolongan yang dahsyat, bahkan keringat hanya sedikit sudah dapat pertolongan yang luar biasa. Sama dengan naqotun, onta. Kalau sudah disandarkan dengan Allah menjadi naqotullah, onta Allah, berarti tidak sembarang onta.
seperti onta mukjizatnya Nabi Shalih, onta yang lahir dari sebuah gunung, onta yang sekali minum air satu telaga habis, onta yang sanggup mengeluarkan air susu sebanyak air yang diminum. Kalau yang diminum air satu telaga, maka dia mampu mengeluarkan air susu satu telaga. Makanya penduduk Samud ketika tidak dapat bagian air, mereka cukup minum susu. Kalau laki-laki tidak pakai gelas, langsung ngemik. Karena apa? Karena lulutnya luar biasa. Kalau ibu-ibu, emak-emak biasa membawa cingkir atau membawa gelas, diperas sendiri langsung diminum. Itu namanya naqatullah. Sama dengan baitun rumah, Pak. Kalau sudah disandarkan dengan lafaz Allah menjadi baitullah, rumah Allah, berarti tidak sembarang rumah. Sehingga ketika panjenengan pergi ke Masjidil Haram yang disebut Baitullah itu, sholat satu kali di sana lebih baik daripada sholat di sini 100.000 kali. Tahajud di sana satu kali saja nilai pahalanya lebih baik daripada tahajud di Masjid Raudhatul Jannah 274 tahun gitu. Kurang titik, Pak. Tiap malam tahajud itu masih kalah dengan tahajud di sana walaupun hanya sekali. Itulah bukti kalau sesuatu disandarkan dengan Allah berarti luar biasa. Samalah dengan Nabi Isa. Ruhun, kita punya roh. Nabi Isa punya roh, namun Nabi Isa disebut roh Allah. Karena apa? Karena hidupnya Nabi Isa itu cukup dengan ibu, tidak pakai ayah. Kemudian yang kedua, surat ini pun diberi nama surat Idza Jaa Nasrullah wal Fathu. Panjang, Pak, namanya. Dan ini terkenal zaman dulu. Idza Jaa Nasrullah wal Fathu. Kemudian yang ketiga surat Taudiyun. Wada'a yuwaddi'u taudian. Artinya apa? Perpisahan. Berarti dengan turunnya surat ini Nabi Muhammad akan berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad akan kembali kepada Allah Ta'ala untuk memperoleh balasan-balasan yang setimpal. Kemudian poin berikutnya, kapan surat ini diturunkan itu? Ternyata ulama-ulama tafsir berbeda-beda. Ada yang mengatakan fissanati samina ba'da ghazwati Khaibar. Surat ini turun di tahun ke-8 Hijriah setelah selesai perang Khaibar. Khaibar itu kekuatan Yahudi yang terakhir, yang luar biasa hebatnya. Lah karena mengingkari perjanjian, akhirnya terjadilah apa? Peperangan. Hari pertama dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri, namun gagal masuk di wilayah Khaibar karena bentengnya terlalu kuat. Setiap merangkak dihujani batu. Hari berikutnya dipimpin oleh Abu Bakar, ternyata gagal juga. Lalu hari ketiga dipimpin oleh orang yang sangat dicintai oleh Allah, dan dia pun sangat cinta kepada Allah, dan di tangannya Allah memberi kemenangan. Siapa, Pak? Ali. Padahal waktu itu
Umar bin Khattab tidak bisa tidur Pak. Karena kepingin dipilih ini. Dia mengatakan demi Allah, seumur-umur aku tidak pernah kepingin jadi pemimpin itu, melainkan hari itu. Sehingga semua orang tahajud bungo, muga-muga saya yang dipilih, muga-muga saya yang dipilih. Selesai sholat tahajud, langsung semua orang majang di hadapan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi diem saja. Setelah lama Lakot tanya, Aina Aliun, di mana Ali? Semua menjawab istaka. Ali sakit Bu. Lakot suruhan bawa sini, dibawa ke situ Pak. Matanya Mas Aun tidak bisa melek, awabang beranang itu. Langsung oleh Nabi diludahi jurus-jurus itu. Sudah langsung yang merah menjadi putih kembali Pak. Dan sejak itu sudah tidak pernah sakit mata seumur hidup Pak. Untuk waktu itu dokter mata belum ada Pak. Umpama ada itu kan rugi semua, tidak laku Pak. Karena cukup diludahi saja sudah bisa sembuh total. Makanya bolehlah jenengan kalau punya konco sakit mata, jenengan ludahi sendiri. Akhirnya apa? Diserahkan kepada Ali dan ternyata betul Pak. Ali berhasil membawa tentara ke sana. Kemudian ketika duel adu jago Pak, Ali sebagai panglima Islam kemudian berhadapan dengan Malik Pak. Dia itu raja yang paling tersohor seluruh dunia Pak. Karena latihan bela diri, latihan perangnya saja di Amerika loh. Namun ternyata duel dengan Ali kalah. Kemudian ketika dia kalah, adiknya yang bernama Marhab juga tidak terima, duel lagi dengan Ali, kalah lagi. Akhirnya apa? Yang ketiga, Al-Gojo yang tampil. Ali siap menghadapi, namun Nabi melarang. Dalih Ali, payah. Akhirnya Abdullah yang disuruh maju. Setelah duel, ternyata Al-Gojonya pun langsung terbunuh. Nah setelah itu baru tawur Pak. Nah itulah makanya panglima itu harus Pak punya keberanian yang tinggi, bela dirinya harus hebat, jurus-jurus pedangnya pun harus luar biasa, dan itulah perang yang sejati. Kalau pakai rodal tidak sejati Pak. Itu pengecut. Karena apa? Perang dibalik itu. Makanya kalau saya jadi ketua PBB, semua negara saya larang membuat persenjataan Pak. Ben rezeki itu melimpah ruah Pak. Sehingga tidak ada negara miskin. Karena apa? Tidak usah perang-perangan. Karena apa? Semua manusia adalah saudara. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan perundingan. Itu. Jadi yang kedua Pak, ada pula ulama yang mengatakan surat An-Nasr ini turun 2 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Kemudian ada lagi yang berpendapat turun ketika Mekah ditaklukkan. Namun yang populer adalah surat An-Nasr turun 80 hari sebelum Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad haji wada, di saat Nabi Muhammad berada di Mina membalang jumrah Aqabah tanggal 10 Pak ya. Disitulah Nabi Muhammad kedatangan surat Idza Jaa Nasrullah, langsung Al-Yauma Akmaltu Lakum. Setelah surat An-Nasr dibacakan oleh Jibril, kemudian satu ayat dalam surat Maidah yaitu ayat 3, Al-Yauma Akmaltu Lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dina.
Nabi masih hidup 80 hari. Setelah itu turun pula Pak surat Al-Kalalah Pak, yaitu surat yang ada di dalam ayat Kalalah yang ada di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 176. Yastaftunaka kulillah yuftikum fil kalalah. Itu Nabi Muhammad masih hidup 50 hari. Kemudian turun lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, sampai akhir surat Taubah yang terakhir Pak, yaitu 128 dan 129. Umur Nabi tinggal 35 hari. Kemudian turun yang terakhir kali, yaitu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin maka sabat wahum la yudlamun, surat Al-Baqarah ayat 281. Nah setelah ayat ini turun, Nabi masih hidup 21 hari wakilah, dan ada orang mengatakan tidak 21 tapi 9 malam. Jadi setelah wattaqu yauman turun, Nabi Muhammad tinggal menikmati hidup di dunia 9 malam. Begitu. Dengan demikian, kalau orang mengatakan ayat yang terakhir kali turun adalah al-yauma akmaltu, itu boleh Pak. Namun ayat yang terakhir turun tentang hukum, tentang syariat, tentang faraid. Sehingga setelah al-yauma akmaltu lakum turun, sudah tidak ada hukum halal, hukum haram, sudah tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi perintah. Adapun ayat-ayat yang berbicara tentang targhib menyenang-nyenang, targhib menakut-nakuti, itu banyak. Ta'aba Allah al-wahya kubaila wafatihi. Justru Allah itu menurunkan Al-Quran brol kubaila wafatihi, menjelang Nabi Muhammad wafat. Makanya ayat-ayat masih banyak turun, ditutup dengan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin maka sabat wahum la yudlamun. Kemudian poin ketiga, setelah Nabi Muhammad keturunan surat An-Nasr, Nabi Muhammad langsung membacakan surat itu kepada jamaah haji yang jumlahnya ratusan ribu. Masya Allah, orang-orang Islam jamaah haji waktu itu senang sekali, farihanas, semua manusia senang, sehingga mereka faham apabila pertolongan Allah sudah datang, apabila Mekah sudah dikuasai, apabila orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam, maka orang Islam disuruh bersyukur. Di antara cara syukurnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sehingga panjenengan setiap saat membaca subhanallah itu bersyukur Pak, kepada Allah bilisan ya. Dan lisan bisa bergerak karena apa? Minal qalbi, didorong oleh hati. Berarti panjenengan itu bersyukur kepada Allah pakai hati, pakai lisan, dan panjenengan buktikan dengan perbuatan. Nyatanya apa? Panjenengan tidak menduakan Allah. Itu apa? Mensucikan Allah. Panjenengan tidak menganggap Allah punya anak, itu namanya apa? Mensucikan Allah. Berarti setelah pertolongan Allah datang, kemudian Mekah sudah terbuka untuk orang-orang mukmin, justru tertutup untuk orang-orang kafir. Padahal selama ini Mekah tertutup untuk Nabi, tertutup untuk sahabat Nabi, terbuka untuk orang-orang kafir sedunia itu. Sekarang sudah terbuka untuk orang Islam. Kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam, berarti
kita harus bersyukur. Itu kebanyakan masyarakat begitu, Pak. Ternyata dari semua sahabat jamaah haji yang senang mendengar surat itu, hanya satu, Pak, yang menangis, Pak. Yaitu Abbas, paman Nabi Muhammad, menangis itu. Setelah mendengarkan surat Idza Jaa Nasrullah dibacakan Nabi, dia malah menangis. Setelah selesai, Nabi Muhammad mendekati, ya ma yubakika, apa yang membuat engkau menangis? Lah kok Anas mengatakan, dengan turunnya surat itu pertanda panjenengan akan meninggalkan aku. Panjenengan akan meninggalkan semua orang Islam. Panjenengan akan kembali kepada Allah. Nabi Muhammad, betul. Kamu betul-betul cerdas. Itu pernyataan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad pun mengerti, dengan turunnya ayat itu pertanda lampu kuning untuk Nabi Muhammad. Makanya sisa-sisa hidup yang diberikan Allah kepada Nabi harus diisi dengan 3 saja. Memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, dan memperbanyak istighfar. Gara-gara surat itu turun, Pak, Masya Allah, komentar Nyai Aisyah, Pak. Nyai Aisyah berkomentar, Nabi Muhammad itu kalau berada di rumah Aisyah selalu membaca Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking banyaknya Nabi membaca doa itu, Aisyah penasaran, bima hadhil kalimah. Doa apa itu, Bi? Dulu-dulunya panjenengan kok tidak pernah membaca itu, sekarang kok memperbanyak ini. Dengan senyum pepsoden, Nabi Muhammad mengatakan, wahai Aisyah, aku diberi tanda oleh Allah tentang ajalku. Bila tanda-tanda itu sudah datang, berarti ajalku sudah berada di ambang, di depan pintu. Apa, Bi? Idza jaa nasrullah, bila pertolongan Allah sudah datang. Wal fathu, bila Mekah sudah dikuasai oleh orang Islam, kemudian orang kafir berbondong-bondong masuk Islam, berarti aku sudah dekat. Kematianku sudah dekat. Makanya aku diperintah untuk memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak istighfar. Karena orang tidak akan bisa masuk surga kalau tidak istighfar aja. Dosanya diampuni dulu. Makanya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, baru wajannah. Surga nomor 2. Nomor 1-nya apa? Memperoleh pengampunan dulu. Itu penting itu. Lebih-lebih di akhir usia, di ujung usia. Dan gara-gara ini pula, Pak, akhirnya Nabi Muhammad setiap rukuk di dalam sholat, setiap sujud di dalam sholat, Nabi Muhammad membaca itu Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sebelum surat ini turun, Nabi ketika rukuk membaca Subhana rabbiyal azimi, bisa pula Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud membaca Subhanakallahumma Subhana rabbiyal a'la berkali-kali, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu surat ini turun, Nabi Muhammad yata'awwalul Quran, mengamalkan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran. Akhirnya setiap rukuk membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ketika sujud membaca yang sama. Berarti panjenengan punya pilihan, bacaan lama boleh,
itu pun yata'awwalul Quran, mengamalkan Al-Quran. Sabbihisma rabbikal a'la, kata Nabi, jadikan ayat itu doa ketika sujud. Kemudian ada lagi sabbil azim, kata Nabi, jadikan ayat itu untuk bacaan ketika ruku. Sehingga Nabi itu betul-betul yata'awwalul Quran, mengamalkan Al-Quran. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar bin Khattab itu punya gedung khusus untuk Asyahu Badrin, sesepuh-sesepuh pejuang Badar itu. Pejuang Badar itu terhormat sekali, Pak. Karena apa? Perang yang terjadi pertama kali di dunia Islam dan memperoleh kemenangan yang gilang gemilang, sehingga dengan perang Badar negara Islam diakui oleh seluruh negara yang lain. Istilah orang Indonesia pejuang 45 itu kan dikenang terus lah. Umar mempunyai satu tempat majelis untuk sesepuh-sesepuh perang Badar. Setiap ada permasalahan agama, permasalahan negara, mereka diundang, Pak, untuk diajak rembuk, diajak memecahkan masalah-masalah itu. Lah pada suatu saat Umar datang, Pak, membawa anak kecil namanya Ibnu Abbas itu. Masya Allah, para jamaah yang lain marah itu. Ngapain Umar membawa anak sekecil itu di tempat yang sangat amat mulia? Kami juga punya anak seperti itu, namun kami tahu diri ini bukan tempat anak kecil, namun tempat orang-orang hebat. Umar senyum saja. Lah kok minggu berikutnya ada undangan khusus, semua dihadirkan, Ibnu Abbas malah dapat undangan resmi. Lah setelah semuanya kumpul, lalu Umar membuka, Bapak, pada hari ini kita akan membahas surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fathu. Kemudian Umar mengatakan, bagaimana pendapat Bapak tentang ayat surat ini? Semuanya angkat tangan, Pak. Kemudian satu yang ditunjuk oleh Umar, coba terangkan apa arti surat ini. Mereka mengatakan, bila kita sudah sukses memperoleh pertolongan dari Allah, bisa menaklukkan satu negara demi negara yang lain, kemudian orang sudah masuk Islam, maka kita disuruh banyak-banyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Kata Umar, coba siapa yang lain? Semua mengatakan sama. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, wahai anak kecil, apakah seperti itu maksud surat tersebut? Ternyata dia mengatakan tidak, khalifah itu. Masa Allah semua jamaah melongok, kan? Matanya tertuju kepada anak kecil sekitar umur 13 tahun itu. Kata Umar, lalu apa yang kamu katakan? Ibnu Abbas mengatakan itu adalah ajal Nabi Muhammad. Kalau pertolongan Allah sudah datang, Mekah sudah terbuka untuk orang-orang Islam, tertutup untuk orang-orang kafir, kemudian orang-orang sama masuk Islam, berarti Nabi Muhammad sudah mau meninggal dunia. Karena sudah sukses, sudah berhasil, ngapain? Ya harus kembali kepada Allah untuk menerima imbalan, menerima balasan. Kemudian Umar ngomong, wahai anak kecil, memang seperti itulah pengertian surat tersebut. Berarti apa? Anak kecil pun bisa pandai, Pak. Mengapa pandai, Pak? Karena Abbas itu kan Islamnya pada tahun ke-7 Hijriah. Ya? Kemudian Abbas ini orang yang sibuk kerja, berarti agamanya kalah dengan yang lain. Supaya tidak kalah, anaknya diwakafkan untuk Islam yang bernama Abdullah. Kemudian karena diwakafkan untuk Islam, sejak kecil ngintil terus kepada Nabi, Pak. Akhirnya pinternya luar biasa.
dan setelah pinter nama dia hilang. Yang disebut bapaknya Ibnu Abbas. Berarti walaupun bapaknya tidak seberapa pinter agama, karena dia hanya Islam bersama Nabi hanya 3 tahun ya, 3 tahunan. Namun karena punya anak yang luar biasa, akhirnya nama beliau terus terbawa hingga sekarang. Kemudian poin berikutnya apa? Sebab Mekah dikuasai. Mengapa Mekah bisa dikalahkan dan dikuasai oleh orang Islam, Pak? Ini ada sebab-sebabnya, Pak. Sebab yang pertama, Pak, ru'yan Nabi, impian Nabi. Ketika Nabi Muhammad selesai sholat jamaah subuh, tahu-tahu Nabi Muhammad berdiri lalu taslim, Pak. Taslim apa artinya? Tausiah 5 menit atau kolkas, kuliah ringkas, atau kultum, kuliah 7 menit. Nabi Muhammad berdiri lalu mengatakan, wahai para sahabatku, tadi malam aku bermimpi masuk Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian cukur rambut, aminin, dalam keadaan aman, tenang, tentrem, tidak ada gangguan apapun. Masya Allah, jamaah subuh, Pak, sewenang semuanya, Pak. Orang Ansor senang, orang Muhajir lebih senang. Karena apa? Mereka tahu impian Nabi adalah wahyu. Beda dengan jenengan. Kalau panjenengan mimpi hanya salah satu dari 3. Pertama, minallah, impian panjenengan dari Allah. Ini sifatnya apa? Jelas, runtut dari awal sampai akhir, baik, menyenangkan. Makanya kalau panjenengan bangun dari tidur kok mimpi bagus, maka ucapkan alhamdulillah dan boleh diceritakan. Tapi khusus kepada orang yang dicintai. Siapa, Pak? Walaupun istri jangan, Pak. Kalau jangan kurang cinta sama istri, nanti menyebabkan apa? Bahaya. Makanya Nabi Yusuf kecil ketika mimpi, dia lapor kepada ayahnya, wahai ayahku, tadi malam aku mimpi melihat 11 bintang, kemudian rembulan, matahari, ternyata semuanya sujud kepadaku. Masya Allah, Nabi Yakub sewenang sekali. Ketika Nabi Yakub punya anak pertama, namanya apa itu? Robial. Tanda-tanda jadi Nabi tidak ada. Sam'un, di tanda-tanda Nabi tidak ada. Yahuda tidak ada, Pak. Isakhor tidak ada. Sampai punya anak 10 loh, Pak. Tanda-tanda jadi Nabi tidak ada, Pak. Sandok betik itu, Pak. Ternyata punya anak yang ke-11 namanya Yusuf, punya anak yang ke-12 namanya Bunyamin. Ternyata Yusuf kecil sudah mimpi seperti itu. Nabi Yakub kan Nabi, tahu, Pak. Yang dimaksud 11 itu adalah 11 saudaranya. Yang dimaksud matahari adalah Nabi Yakub, rembulan adalah ibunya. Ternyata semuanya sujud kepada Nabi Yusuf itu. Makanya Nabi Yakub ngomong, latas takasus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidulaka kaida. Wahai anakku, impian kamu semacam ini jangan sampai kamu ceritakan kepada dulur-dulur kamu. Nanti akan bahaya. Kamu bisa diketaki, bisa dibunuh itu. Karena apa? Hasadan min indi anfusihim, karena dengki. Begitu. Berarti apa? Boleh diceritakan kepada yang dicintai saja. Kemudian yang kedua, impian yang bersumber dari setan, Pak. Itu sifatnya jelek, menakutkan itu. Makanya kalau jenengan bangun dari tidur, maka cepat-cepatlah membaca ta'awud. Ta'awud. Kemudian berludah ke kiri. Itu kalau tidur di sawah loh, Pak. Jogo semongko itu.
Kalau tidur bersama istri ya cukup meniup 3 kali. Kemudian yang ketiga, jangan sampai cerita kepada siapapun. Jangan sampai cerita. Kalau itu 3 ini jenengan laksanakan, la yaduruka. Impian itu tidak akan membahayakan panjenengan. Namun apabila cerita, wah jadi setan Pak yang jenengan ceritani itu. Waduh, bahaya, tonggoku pernah mimpi rumahnya kobongan, akhirnya terjadi kecelakaan. Akhirnya panjenengan terpengaruh kan itu. Maka jangan cerita. Kemudian kalau panjenengan kok kepengen melanjutkan tidur lagi, boleh Pak. Tapi posisi badan harus berpindah dari miring ngiwa ke miring nganan. Jangan bantalnya yang diwalik. Jangan. Kemudian yang ketiga, impian yang timbul dari dirinya sendiri. Mau tidur, lah kok muter film horor gitu. Atau muter film toyol atau pocong. Sehingga ketika tidur, geragap-geragap ketakutan. Itu namanya apa? Timbul dari dirinya sendiri. Itu kita biasa. Namun kalau para nabi, impiannya adalah wahyu. Makanya Nabi Ibrahim ketika mimpi menyembelih Ismail, yaitu perintah Allah. Makanya disembelih. Lah sekarang Nabi Muhammad mimpi masuk Mekah, tawaf, sa'i, mencukur rambut, berarti Nabi Muhammad umroh kan? Berarti mereka tahu bahwa Nabi Muhammad diperintah melakukan umroh. Kaum muhajirin senang karena sudah 6 tahun mereka meninggalkan Mekah. Orang Ansor senang karena gara-gara Nabi Muhammad hijrah, orang Ansor dilarang masuk ke Mekah. Makanya Mekah tertutup untuk Nabi, Mekah tertutup untuk siapa? Para sahabat Nabi. Lah sekarang Nabi Muhammad kok diperintah Allah. Akhirnya hari berikutnya Nabi ngomong, siap aku besok mau umroh, siapa yang ikut? Pada waktu itu terkumpul Pak 1.500 orang Islam yang ikut umroh bersama Nabi. Dan waktu itu pula mereka menggiring kambing. Lah setelah sampai di Hudaybiyah Pak, lah kok terdengar oleh orang-orang kafir Mekah, sehingga tentara-tentara orang kafir langsung menghadang di tengah jalan. Menghadang di tengah jalan. Tidak boleh melarang Nabi Muhammad dan umat Islam untuk masuk ke Mekah walaupun tujuan ibadah. Begitu Pak. Sampai terjadi geger. Akhirnya apa? Nabi Muhammad menyuruh Umar untuk masuk Mekah menemui sesepuh-sesepuh, memberitahu kalau Nabi Muhammad datang bukan untuk perang namun datang untuk ibadah. Umar ngomong, Bi, jangan saya Bi, kalau saya yang jenengan utus, yakin Bi, begitu masuk Mekah dikeroyok orang sak Mekah, tidak ada keluargaku yang akan membela, mati Bi saya Bi, rondo bersuku begitu. Lah kalau bisa Bi, Utsman saja, karena keluarga Utsman di Mekah masih banyak dan masih solid. Kalau ada orang berani macam-macam sama Utsman, keluarganya akan ambil pedang, akan membelanya. Begitu Pak. Akhirnya saran Umar diterima Pak. Berarti jenengan boleh memberi saran kepada Nabi Muhammad Pak, presiden Pak ya, kepala negara. Dan presiden juga bisa menerima ya, memperhatikan baik atau tidak kan boleh ya. Maka ternyata Nabi Muhammad menerima saran Umar itu. Sehingga Utsman yang diutus untuk datang ke Mekah. Lah setelah Utsman datang ke Mekah menghadap para sesepuh-sesepuh Mekah, ternyata Pak lama sekali tidak kunjung datang. Tahu-tahu malah ada berita burung, qad qutila, Utsman sudah terbunuh. Masa Allah Pak, waktu itu Nabi Muhammad marah berat, para sahabat pun marah berat Pak. Sampai Nabi Muhammad mengadakan baiat. Semua sahabat yang ikut umroh waktu itu di baiat
untuk membela darah Utsman, la yafirru, tidak akan lari, Pak. Apapun yang terjadi sampai tetesan darah terakhir. Satu persatu jabatan tangan dengan Nabi dan mengucapkan siap membela darah Utsman. Tidak akan lari sampai tetesan darah terakhir. Satu demi satu, Pak, salaman dengan Nabi. Dan pada waktu itu Nabi berada di bawah pohon Samurah. Lah setelah selesai berbaiat mau gerak, lah kok Utsman keluyur datang, Pak, sehingga semua orang tertawa, Pak. Kenapa? Sudah seriusnya seperti itu, tegangnya seperti itu, dan tinggal siap gempur, Utsman datang. Akhirnya apa? Tidak jadi, karena tidak terbunuh. Namun kesemangat orang-orang Islam membela darah Utsman dipuji oleh Allah dalam surat Al-Fatah, surat yang ke-48 ayat 18. Allah mengatakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajaratin fa'alima ma fi qulubihim fa'anjala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin yang mau berbaiat kepada kamu, wahai Nabi, di bawah pohon Samurah. Pohon itu sekarang apa? Disebut Sajaratu Ridwan, pohon yang menyebabkan Allah ridha, gitu. Karena baiatnya para sahabat di bawah itu. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anjara sakinata 'alaihim, lalu Allah menurunkan sakinah kepada mereka. Tahu ya sakinah, Pak, ya? Orang itu kalau ketakutan iso turu, Pak. Tidak bisa kan? Kalau ada orang bisa ngantuk, pertanda sakinah. Monggo jenengan silakan ngantuk. Tanda sakinah, tentrem, adem ayem. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah memberi balasan kepada mereka kemenangan yang dekat. Ayat ini memberi isyarat setelah ini Allah akan memberi fathan qariba, pembukaan yang dekat. Lah setelah Utsman datang, sebagian dari konconya ngomong, waduh lama sekali, mungkin sampeyan tawaf dulu. Kata Utsman, demi Allah, walaupun saya ditawari oleh sesepuh Mekah untuk tawaf, saya tidak mau selama tidak bersama Nabi. Makanya kalau kamu menuduh saya tawaf, salah. Saya sudah ditawari oleh para sesepuh, mumpung datang ke Mekah silahkan tawaf. Namun saya tidak mau, illa ma Rasulillah, kecuali bersama Rasul, kan begitu. Akhirnya terjadilah sulhu Hudaybiyah, perdamaian yang diikat di kampung Hudaybiyah. Pada waktu itu orang Islam diwakili oleh Ali sebagai sekretaris, orang kafir diwakili oleh Suhail sebagai sekretaris. Lah kemudian apa poin-poin dari sulhu Hudaybiyah? Di antaranya, Pak, pertama, orang Islam tidak boleh masuk Mekah tahun ini, walaupun tujuannya untuk ibadah. Namun tahun depan boleh, tapi hanya 3 hari. Tapi hanya 3 hari di bulan yang sama, yaitu bulan Dzulqa'dah. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, wad'ul harbi asra sinin, Pak, mengadakan genjatan senjata selama 10 tahun. Sehingga orang Islam tidak boleh memerangi orang kafir Mekah, orang kafir Mekah tidak boleh memerangi orang Islam Madinah, orang Islam Madinah tidak boleh memerangi sekutu-sekutunya orang kafir Mekah, orang kafir Mekah tidak boleh memerangi sekutu-sekutunya orang Islam. Karena pada waktu itu kabilah Bani Bakar
merupakan sekutunya orang kafir Mekah, sementara kabilah Bani Khuza'ah sebagai sekutunya Nabi Muhammad. Itu poin yang berikutnya. Kemudian poin berikutnya, Pak, bila orang kafir Mekah orang Mekah melarikan diri ke Madinah, orang Madinah wajib mengembalikan. Namun bila ada orang Madinah kabur ke Mekah, orang Mekah tidak berkewajiban mengembalikan. Adil apa ora, Pak? Nggak adil, Pak ya? Tidak adil. Namun Nabi mau saja, Pak. Mau Nabi itu. Pokoknya Nabi itu mempermudah, menulis Bismillahirrahmanirrahim itu ayat menulis, Pak. Orang kafir tidak mau. Nah, bagaimana? Tulis saja Bismillahumma. Nabi ya manut. Min Muhammadin Rasulillah. Mereka tidak mau. Saya kan tidak percaya kalau Muhammad Rasulullah. Tulis saja Muhammad ibni Abdillah. Nabi ya mau saja, Pak. Dipelukut oleh mereka sampai Umar itu bisiki Abu Bakar, Nabi kita ini Nabi tenanan apa tidak? Dipelukut itu kok mau saja. Kata Abu Bakar, Nabi lebih ngerti daripada kita. Adalah diam saja. Itu bukan wilayah kita, wilayah Nabi. Begitu. Itu kan betul-betul itu. Lah ternyata setelah deal selesai, Pak, Nabi Muhammad langsung menyembelih kambing karena gagal umrah, Pak ya. Sudah pakai pakaian ihram, sudah labbaik Allahumma umratan. Kemudian lah kok gagal, berarti wajib membayar dam. Kambing disembelih, kemudian Nabi Muhammad cukur rambut. Akhirnya para sahabat walaupun dalam keadaan kesal, marah terhadap orang-orang kafir, tetap mereka pun menyembelih kambingnya, mereka pun memotong rambutnya, karena sudah jauh-jauh perjalanan 400 kilo lebih, Pak ya, sampai Hudaybiyah, tinggal 28 kilo saja sampai Mekah. Lah kok dihalangi seperti itu? Lebih-lebih selamatan. Gagal haji, berarti apa? Gagal umrah. Akhirnya sudah pulang kembali. Nah, ketika pulang itu Allah menurunkan surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Berarti apa? Perjanjian Hudaybiyah itu merupakan kemenangan yang pertama. Fatahna. Sehingga pembukaan hati orang-orang yang ada di sekitar. Ini namanya apa? Orang kafir Mekah yang selama ini tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad, dengan perjanjian itu resmi keberadaan Nabi diakui. Dunia pun mengaku. Itu namanya apa? Fatahna, kemenangan itu. Lah kemudian tahun berikutnya, Pak, tahun ke-7 sesuai dengan perjanjian di bulan Dzulqa'dah, Nabi Muhammad langsung melakukan umroh qadha. Nyawur, Pak, karena kembali gagal dan orang kafir membolehkan tahun depan itu hanya untuk 3 hari. Nabi Muhammad pun memanfaatkan itu sehingga jamaah yang datang Masya Allah banyak, Pak, semuanya ikut umroh. Setelah sampai di Mekah, Pak, semua penduduk Mekah kabur, Pak, bersembunyi, menutup lawangnya. Kemudian mereka naik ke gunung-gunung, kemudian memantau apa yang dilakukan oleh Nabi dan umatnya. Kira-kira Nabi Muhammad dan umatnya bisa kuat tawaf gitu, kuat sa'i, karena sudah menempuh perjalanan yang jauh. Ternyata Nabi Muhammad, Pak, memberi aba-aba putaran yang pertama romal, Pak. Apa romal itu? Lari kecil ke kecil. Yang laki-laki semuanya berputar mengitari Ka'bah. Putaran pertama dengan lari-lari kecil, kedua lari-lari kecil, ketiga lari-lari kecil, kemudian berikutnya berjalan biasa. Para sahabat hanya sami'na wa ata'na. Namun Nabi Muhammad tahu rahasianya. Apa itu? Gara-gara
tawafnya Nabi Muhammad dan orang Islam seperti itu, orang kafir godok-godok. Hebat sekali orang Islam. Perjalanan dari Madinah ke Mekah hampir 500 kilo, sampai di Mekah masih kuat tawaf dengan lari-lari. Itu kalau fisiknya tidak kuat nggak bisa Pak ya. Berarti orang Islam yang dimakan apa? Kursi, baja itu. Sehingga fisiknya kuat, tidak loyo begitu. Itu berarti apa? Orang kafir sudah jatuh mentalnya, belum bertanding sudah jatuh. Kemudian setelah selesai Nabi Muhammad melakukan umrah, maka perlu diingat Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah berkailah al-muhallikin, berkailah jamaahku yang cukur gundul rambutnya. Kata sahabat, wal muqassirin di, Nabi nureken, Allahumma barik al-muhallikin, ya Allah berkailah umatku yang cukur gundul. Sahabat usul lagi, wal muqassirin di, Nabi Muhammad yang ketiga, Allahumma barik al-muhallikin wal muqassirin. Berarti apa? Jenengan kalau umroh, kalau haji mending potok apa cukur gundul, dapat doa berkah Nabi 3 kali Pak. Yang potong biasa dapat doa Nabi sekali. Itu pun karena usulan Pak. Usulan itu karena usulan. Lah perlu diketahui setelah Nabi Muhammad selesai umroh, karena diberi waktu hanya 3 hari, lah kok Nabi Muhammad bisa Pak menggait rocker Pak, rondo keren Mekah Pak. Coba siapa di antara panjenengan yang ketika di Mekah 1 minggu 2 minggu berhasil dapat bojo Pak? Ayo. Nabi dapat Pak, hanya 3 hari loh Pak. Ternyata bisa kawin dengan pak bebeknya Khalid bin Walid, janda itu, dan dialah istri Nabi yang terakhir Pak. Setelah itu Nabi tidak kawin lagi itu. Bayangkan kalau tidak saking apiknya orang, mana mungkin perempuan tahu-tahu dilamar langsung oke. Kan tidak mungkin kan, perlu macam-macam. Ternyata Nabi tidak. Begitu kawin dengan bebeknya Khalid, lalu Nabi Muhammad mengundang sesepuh Mekah untuk menghadiri walimahnya. Para sesepuh marah, enggak, keluar saja. Akhirnya terpaksa, karena pas 3 hari sesuai dengan perjanjian, Nabi Muhammad keluar, istri barunya dibawa. Kemudian di tengah perjalanan baru mengadakan walimatul ursi gitu Pak. Memang walimah ursi untuk laki-laki hukumnya wajib Pak. Maka jenengan kalau punya anak laki-laki siap-siaplah tabungan Pak untuk mengadakan walimah. Untuk jenengan yang punya anak putri gak usah mikir Pak, santai Pak. Karena apa? Tidak pakai walimahan. Kalau walimahan bagaimana ya boleh, tapi niatnya apa? Syukuran dia biasa, tidak merupakan anjuran dari Nabi Muhammad. Lah setelah Nabi Muhammad pulang Pak, tahun ke-7 itu langsung Khalid bin Walid, pemuda harapan orang kafir Mekah, dan Amr bin As, pemuda harapan kafir Mekah Pak. Sehingga kalau di Indonesia taruhlah Khalid bin Walid ini, Khalid dan Amr ini seperti ketua HMI, ketua IMM atau ketua PMII. Kan hebat-hebat ya, rata-rata ketua itu kan jadi Caimin, jadi siapa lagi Pak? Anas Urbaningrum. Kan hebat-hebat itu. Pokoknya dilatih dalam kepemudaan, akhirnya muncul seperti itu. Nah, Khalid bin Walid begitu. Malam kabur dari Mekah, naik kuda menuju ke Madinah sendirian Mbak. Ternyata di depan ada sebuah kuda yang dipacu orang dengan cepat. Ternyata Khalid tahu, Amr, apa dia mengejar saya? Kalau dia sampai mengejar saya, siap saya hadapi. Gitu. Ternyata agak dekat, mau kemana? Oh, Nabi Muhammad, kamu, Nabi Muhammad sama. Langsung Pak berdua. Setelah sampai di Madinah menghadap Nabi, Khalid langsung menyatakan diri masuk Islam.
Kemudian Amr bin As ketika mengulurkan tangannya, dia ngomong, "Bi, saya mau masuk Islam." Bisartin, ada syaratnya, Bi. Kata Nabi, "Apa syaratnya?" "Saya mau masuk Islam. Idza yughfaru dzanbi." Bila dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Karena tidak ada penduduk Mekah yang paling berambisi untuk membunuh engkau kecuali saya. Tidak ada pemuda Mekah yang paling sadis menyakiti umat Islam melainkan saya. Makanya saya siap masuk Islam. Yang penting dosa-dosa saya diampuni. Baru Nabi Muhammad mengatakan, "Ama alimta annal Islam yahdimu maka naqablah." Wahai Amr, apa kamu belum mengerti? Sesungguhnya masuk Islam itu bisa menghancurkan semua dosa yang dikerjakan sebelum Islam. Walaupun dosanya itu bergunung-gunung, dosanya sebanyak apapun, begitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung semua dosa hilang. Makanya jangan menyesal ya, Islam duluan itu. Mestinya apa? Jangan Islam dulu, silahkan banyak-banyak berdosa. Setelah tinggal 3 hari mau wafat, baru Islam. Sehingga Islam langsung hancur dosanya, langsung wafat, berarti husnul khatimah. Karena innamal a'malu bil khawatimi. Amal manusia itu dilihat akhirnya, Pak. Boleh Pak ya begitu Pak ya? Yang penting jenengan sudah kenal malakul maut itu Israel, kapan jenengan mati. Kalau belum kenal jangan coba-coba. Wong sudah diikhtiari seperti ini saja, kadang-kadang ketika wafat masih masalah kan? Masih masalah. Kemudian Nabi melanjutkan, "Ama alimta annal hijrata tahdimu maka naqablaha." Wahai Amr, apa kamu tidak ngerti? Sesungguhnya pindah dari Mekah ke Madinah itu pun menghancurkan semua dosa yang dikerjakan sebelum hijrah. Ama alimta annal hajja yahdimu maka naqablah. Apa kamu tidak ngerti? Sesungguhnya haji itu bisa menghapus semua dosa yang dikerjakan sebelum haji. Gara-gara ini Pak, akhirnya mbah-mbah kita dulu Pak ya, haji itu ngenteni tua Pak ya. Kalau sudah tua baru haji. Setelah dosanya banyak baru haji. Setelah haji pulang bersih, tidak lama wafat. Berarti husnul khotimah itu. Kalau sekarang tidak boleh Pak. Karena apa? Antriannya panjang, sehingga kewajiban orang tua tambah 1. Apa itu? Mendaftarkan haji. Kewajiban orang tua Pak. Jangan serahkan anak. Kenapa? Anak itu habis kuliah kerja, nabung kan? Untuk apa? Kawin. Habis kawin, nabung untuk beli rumah. Kapan daftar untuk haji? Kan gitu kan? Baru bisa daftar setelah agak tua, antriannya panjang. Kira-kira dipanggil setelah mati apa sebelum mati, kan begitu kan? Makanya kewajiban orang tua lah untuk mendaftarkan itu. Dan jenengan tidak perlu kecewa. Karena apa? Justru mendaftarkan haji untuk anak kita itu pahalanya sama dengan haji. Jangankan menghajikan anak kita, menghajikan orang lain saja pahalanya luar biasa. Lah tidak lama Pak, ternyata terjadilah duel Pak. Bani Qabilah Bani Bakar, kelompoknya orang kafir Mekah, duel dengan Qabilah Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Mungkin gara-gara nonton sepak bola Pak. Kesayangannya kalah itu. Kemudian terjadi duel sehingga Bani Khuza'ah banyak yang dibunuh. Dan itu pun dibantu oleh orang kafir Mekah, Abu Sufyan. Persenjataannya dikirim oleh mereka Pak. Sehingga Bani Khuza'ah langsung kabur ke Madinah. Kami diserang oleh Bani Bakar, dibantu oleh orang kafir Mekah. Berarti mereka mengkhianati janji. Wah, Nabi siap itu. Berarti mereka mengingkari perjanjian. Sampai Abu Sufyan sebagai panglimanya Pak takut, akhirnya cepat-cepat kabur ke Mekah, ke
mau menemui Nabi supaya perjanjiannya diperpanjang gitu. Diperpanjang. Ternyata Nabi diem saja, minta bantuan Abu Bakar diem saja, minta bantuan Umar diem saja, sampai minta bantuan anaknya Pak, yaitu Siti Romlah. Itu kan anaknya Abu Sufyan, istri Nabi. Ketika masuk ke rumah putrinya, mau duduk di karpet, langsung ditarik oleh anaknya. Ya, jangan di tempat ini, tempatnya Nabi. Jangan di situ aja gitu. Gitu Pak. Sampai Abu Sufyan gini-gini Pak. Astagfirullah, anak saya saja memperlakukan saya seperti ini hanya karena menghormati Nabi. Kursi Nabi tidak boleh ditempati oleh orang kafir karena aku masih kafir begitu Pak. Akhirnya kembali pulang, gagal. Nah pada waktu itulah secara diam-diam Nabi Muhammad menyiapkan tentara sebanyak 10.000. Dan pada waktu itu semua sahabat yang diberitahu jangan sampai membocorkan rahasia itu. Ternyata ada yang bocor Pak. Khatib bin Balta'ah membocorkan keluarganya, membocorkan itu Pak. Kirim surat kepada keluarga yang ada di Mekah kalau Nabi dan orang Islam akan menyerang gitu. Nah, pada waktu itu dititipkan oleh seorang perempuan. Kemudian malaikat Jibril SMS. Ada sahabatmu yang membocorkan rahasia negara, bocor alus. Begitu. Langsung Nabi Muhammad menyuruh Ali dan Zubair, kejar perempuan yang naik onta, yang pulang ke Mekah. Tanyakan suratnya, surat yang dibawa itu. Akhirnya apa? Ali mengejar dengan kudanya sama Zubair. Setelah ketemu dia langsung dihentikan. Bu, saya minta surat yang jenengan bawa berikan kepada saya gitu. Surat apa? Enggak ngaku Pak. Digeledah enggak ada. Enggak ngaku. Akhirnya Jibril ngomong, enggak ada dah kembali pulang. Enggak. Nabi yang memberitahu, Nabi tidak akan bohong. Akhirnya si perempuan digedak. Kalau sampean tidak segera menyerahkan, akan saya telanjang. Akhirnya Pak, ngaku Pak. Sanggulnya dibuka, ternyata suratnya di situ Pak, diberikan. Nah, setelah Nabi tahu bahwa yang kirim surat adalah itu Hatim bin Balta'ah, akhirnya dipanggil, apa maksudmu? Iya, Bu. Keluargaku di sana itu adalah orang sengkat. Kalau saya tidak memberitahu dulu, nanti mereka akan dihabisin oleh orang kafir Mekah. Sehingga kami tidak masuk bermaksud apa-apa. Akhirnya Nabi Muhammad memaafkan. Memaafkan. Nah, setelah sampai di dekat Mekah Pak, Nabi Muhammad membagi tentara menjadi 2 sayap. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid, sayap kiri dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Tentara induk dipimpin sendiri oleh Nabi. Khalid diserahkan masuk sebelah kanan gunung, Ali sebelah kiri gunung. Nabi Muhammad lewat jalan protokol dan Nabi Muhammad ngomong, Khalid, jangan sampai membunuh mereka selama mereka tidak menyerang. Oke, akhirnya apa? Mekah dikepung, sudah tidak berkutik Pak. Pada waktu itulah langsung Nabi Muhammad mengutakan, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Orang geruduk-geruduk masuk ke Masjidil Haram. Kemudian Nabi faham orang banyak yang sepuh, tidak mungkin bisa lari ke sana Pak ya. Langsung Nabi memberi pengertian, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Akhirnya tonggo-tonggonya sama masuk ke rumah Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan masih kafir waktu itu, masih kafir. Dihargai oleh Nabi Muhammad. Kemudian terakhir Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang menutup rumahnya aman. Akhirnya orang tidak perlu lari, cukup rumahnya ditutup. Nah setelah itu Nabi Muhammad masuk Mekah mutawadian, dengan cara tawaduk Pak. Saking tawaduknya sampai hidung Nabi itu menyentuh punggung onta yang dinaiki Pak. Tidak begini, enggak Pak. Itu kan menampakkan apa? Kegembiraan yang meluap-luap sampai timbul kesombongan. Nabi tidak pernah tawaduk.
Kemudian setelah itu baru Nabi Muhammad tawaf mengelilingi Ka'bah dengan membawa busur, patung-patung disamplui itu Pak ya, sampai 360 Tuhan hancur semuanya Pak. Setelah dibongkar semuanya bersih, barulah orang-orang Mekah dikumpulkan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ma'dhannukum alayya, wahai penduduk Mekah, siapa di antara kamu yang punya anggapan kira-kira apa yang akan saya lakukan terhadap diri kamu? Semua mengatakan, anta akhun sholihun, kamu adalah saudaraku yang baik. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan, hari ini yaumul marhamah, hari Valentine, kasih sayang. La yaumul malhamah, bukan hari pembantaian atau balas dendam. Walaupun orang kafir menguyuh-nguyuh orang Islam selama 13 tahun, ternyata Nabi Muhammad memaafkan. Antumut tolako, kamu saya bebaskan. Begitu Pak. Masya Allah, semua orang gumun, kok ada orang sebaik itu. Ketika masih lemah diinjak-injak, banyak yang dibunuh, sekarang berhasil kok melepaskan, memaafkan. Walaupun ada Pak, beberapa orang yang dianggap penjahat perang, Pak, dihukum mati oleh Nabi, termasuk Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Namun setelah istrinya menghadap Nabi, dia menyesal, dan dia mau masuk Islam, ternyata diterima. Kemudian Habar, mantu Nabi sendiri Pak, itu gara-gara bencinya kepada Nabi Muhammad, Zainab anak Nabi dibuanting, diuncalkan di gunung Pak, sampai berundung-undung Pak. Nabi juga marah kan? Coba kalau jangan sendiri punya anak perempuan digitukan, sampai Nabi mengatakan bunuh dia itu. Ternyata setelah dia ketakutan, kemudian secara diam-diam menyatakan diri masuk Islam, dia diterima. Yang terbunuh hanya satu, Abdullah itu. Yang terbunuh, yang lain sudah disebut Nabi namun masuk Islam, akhirnya diterima juga. Itulah hebatnya Nabi, dan cerita masih banyak. Dan gara-gara inilah akhirnya haji bisa dilaksanakan gara-gara ini. Namun karena waktu sudah habis, sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.